semesta, di mana para pahlawan bukan lagi dongeng, di mana harapan dan ketakutan hidup berdampingan, dan di tengah semua itu berdirilah satu sosok, satu simbol, Superman. Ya, sebut saja Parmen alias Clark Kent, sebut saja Super. Sudah 3 tahun dikenal dunia, ia menyelamatkan pesawat, menghentikan kejahatan, dan menjadi simbol kebaikan. Inilah kisah Superman, film terbaru dari James Gunn yang bukan sekedar menceritakan asal-usul sang Man of Steel, tapi membawa kita langsung ke dalam ujian terberat dalam hidupnya. Tiga abad yang lalu, makhluk super pertama yang dikenal sebagai metahuman muncul di bumi dan melalui era baru antara para dewa dan monster-monster. 3 dekade yang lalu, bayi luar angkasa dikirim dengan pesawat antariksa ke bumi dan diadopsi oleh seorang petani di Kansas. 3 tahun yang lalu, bayi tersebut sudah dewasa dan menyebut dirinya sebagai Superman, metahuman terkuat di bumi. 3 minggu yang lalu, Superman menghentikan serangan negara Boravia ke Jarhanpur dan memicu kontroversi di seluruh dunia. 3 jam yang lalu, metahuman bernama Hammer of Boravia menyerang Superman di kota metropolis. 3 menit yang lalu, Superman kalah dalam pertempuran untuk yang pertama kalinya. 3 menit, ya, hanya butuh 3 menit untuk membuat sang Man of Steel roboh. Tubuhnya berdarah, wajahnya lebam, dunia terkejut, kamera televisi menyiarkan semuanya. Superman yang selama ini dianggap tak terkalahkan jatuh. Superman bersiul seperti memanggil atau mengkode sesuatu, dan ternyata di saat genting seperti itu, seekor anjing putih bersinar berlari menghampirinya. Namanya Krypto, sebut saja Joko Wijayanto, seekor anjing super. Joko Wijayanto ini emang anjing banget ya? Iya, beneran, wujudnya seekor anjing. Nggak gitu. Maksudku, lihat deh, wong juragannya lagi kesakitan, menderita, kayak gitu kok malah diinjak-injak sih? Kan anjing banget itu. Ya, namanya juga anjing. Mungkin ceritanya di situ, Joko lagi seneng banget ketemu Parmen. Lama gak ketemu kali ya. Lalu Parmen menyuruh Joko untuk membawanya pulang. Tapi lagi-lagi kita dibikin gemes sama tingkah Joko Wijayanto ini guys. Bukannya dibawa terbang, malah dieret-eret kayak gitu. Untuk kali ini, aku nggak sepemikiran sama kamu. Kenapa tuh? Ekspektasi kamu apa dari seekor anjing? Nggak mungkin juga dia telepon ambulans kan? Bener. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita harus ingat kalau sesuper apapun Joko Wijayanto ini, dia tetaplah anjing kan? Nah, bener nih. Jadi mungkin ceritanya di sini otaknya ya dibuat sama atau kayak standar anjing pada umumnya. Dengan gigi, Joko menyeret Superman ke Fortress of Solitude, markas rahasia atau lebih tepatnya rumah Superman di Kutub Utara. Di sana robot-robot Kryptonian merawatnya, memutar pesan hologram dari orang tuanya, Jor-El dan Lara. Pesan itu terputus, samar, hanya meninggalkan tanda tanya besar. Obat yang diberikan cukup murah dan sederhana, yaitu dengan dosis sehat cahaya matahari kuning. Dia berteriak sebentar seperti mendapatkan suntikan energi yang sangat besar. Parmen pun sudah pulih dari 14 patah tulang, kerusakan kandung kemih, ginjal, usus besar, dan paru-paru. Wah, kalau kayak gini semua bisa gulung tikar ini. Pengobatan sangkal putung, dokter ortopedi, dan BPJS dong. Dan ternyata ada seseorang yang mencari kemana jatuhnya Parmen. Belum sempat diketemukan, Parmen terlihat sudah melesat kembali ke pertarungannya. Hammer of Boravia sangat kuat dan terlihat gerakannya ternyata dikendalikan oleh tim di sebuah gedung dengan panduan seseorang sebagai orkestratornya. Dia terlihat sangat mahir menginstruksikan setiap gerakan yang dibutuhkan untuk mengalahkan Parmen. Namanya adalah Lex Luthor, sebut saja Pasca Bowo atau Wowo. Kemudian Wowo mendapatkan informasi dari penguntit bahwa dia menemukan seperti ada kristal es besar di sana dan menghilang masuk ke dalam es. Wowo menyuruhnya pulang dan menarik Hammer of Boravia juga untuk menyudahi aksinya hari ini. Dia mendarat di sebuah camp dan masuk ke dalam portal. Portal tersebut ternyata menuju ke sebuah gedung di mana Wowo berada, yaitu Luthor Corps.
Keesokan harinya, Supar kembali bekerja di Daily Planet. Namun, dunia sudah berubah. Di televisi, parlemen, di jalanan, orang-orang sedang mempertanyakan apakah Superman benar-benar pelindung atau justru ancaman bagi perdamaian dunia. Konflik antara Buravia dan Jarhanpur membuat situasi semakin panas. Superman dituduh ikut campur dalam urusan geopolitik global, dan di balik layar, seorang pria licik tersenyum puas. Pasca Bowo atau Wowo, seorang miliarder karismatik, brilian, tapi ambisius dan dingin. Wowo memanfaatkan momen ini. Dia berdiri di hadapan Pentagon, mempresentasikan Planet Watch, pasukan yang katanya mampu mengendalikan ancaman alien seperti Parmen. Tapi pemerintah ragu, nggak ada bukti bahwa Parmen adalah musuh. Namun keraguan itu sudah ditanam, dan itu cukup bagi Wowo. Di suatu malam, Supar udah berada di rumah Lois Lane, sebut saja Nava Urban. Dia berencana untuk makan malam di sana. Di momen ini, Nava udah tahu bahwa Supar adalah Parmen, dan dia memperingatkan Supar agar tidak terlalu sering menjadikan headline atas keberhasilannya mewawancarai dirinya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud tentu saja adalah Parmen. Lalu Supar mempunyai ide untuk menawari Nava. Kenapa nggak dia aja yang mewawancarainya? Jiwa jurnalis Nava tentu saja terlihat bersemangat dengan itu. Karena sedari awal hubungan mereka, Supar nggak mau mencampur adukan antara asmara, pekerjaan, dan Parmen. Nava yang bersemangat pun meminta untuk memulainya sekarang juga. Bukan untuk membuat ini menjadi sekedar berita, tapi untuk memahami siapa sebenarnya sang pria baja ini. Percakapan mereka berlangsung menegangkan. Lois menekan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi kepada Parmen, salah satunya tentang keberpihakannya dengan Jarhanpur dan menentang Buravia yang merupakan sekutu Amerika. Padahal menurut Nava, Amerika bersekutu dengan Buravia karena ingin membebaskan rakyat Jarhanpur dari rezim tirani. Namun Parmen mengatakan bahwa bukan itu tujuan mereka, dan itu hanya alasan atau tameng yang mereka gunakan untuk menyerang Jarhanpur. Dan ketika itu dibiarkan, banyak korban jiwa dari manusia yang tak berdosa nantinya. Nava terus mencecar Parmen dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, seperti main hakim sendiri misalnya. Nava tahu betul bahwa Parmen gak pernah berkonsultasi terlebih dahulu ataupun melakukan pembicaraan dengan pemerintah Amerika sebelum melakukan tindakannya, dan juga pengancaman terhadap Presiden Buravia. Padahal, menurut Nava, Parmen juga nggak punya bukti yang kuat bahwa tujuan Buravia dan Amerika bukan untuk hal tersebut. Perdebatan makin memanas. Nava meminta ganti topik. Dia memulai mempertanyakan banyak orang di sosial media yang mengkritiknya tentang keikutcampuran Parmen dalam politik. Mereka juga ada yang menyebutnya sebagai ancaman alien. Lalu Parmen menjelaskan bahwa dia dikirim ke bumi untuk menolong umat manusia dan membuat dunia menjadi lebih baik. Nava mengatakan bahwa teori tentang dirinya adalah mata-mata metahuman yang nantinya akan mempunyai niat buruk untuk manusia pun sudah menjadi perbincangan hangat di internet. Supar yang kesal akhirnya meminta Nava untuk mengakhiri wawancara tersebut dan pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Wowo nggak tinggal diam. Bersama Ultraman yang ternyata adalah kloningan Parmen buatan Wowo dan Angeles Pica alias The Engineer, sebut saja Markona. Dia menyusun serangan langsung ke Fortress of Solitude di bawah mereka di Antartika. Dengan menggunakan DNA Parmen, otomatis akan dapat membuka pintu rahasia tersebut. Mereka menghancurkan robot-robot Krypton di sana. Si anjing super Jokowi Jayanto seolah nggak tinggal diam. Dia melawan dan sempat melukai Markona, tapi dengan sangat mudah dibungkam dengan senjata nanonya. Wowo sedang mencari sesuatu yang nantinya bisa buat bahan untuk meyakinkan pemerintah dan dunia bahwa Parmen adalah ancaman alien yang harus dihancurkan. Sementara Markona memindai dan mengunduh data di sana, ternyata Wowo sudah mempersiapkan gangguan kecil di kota agar Parmen sibuk di sana. Parmen benar-benar sibuk oleh monster yang dilepaskan Wowo di pusat kota. Parmen mencoba mengalahkannya sendiri dengan tanpa ada kerusakan atau korban di kota sebesar itu, sepertinya memang tampak mustahil.
Tapi Parmen berusaha semaksimal mungkin meminimalisir segala kemungkinan terburuknya. Lalu tiba-tiba terlihat datanglah superhero-nya Lord Tech. Mereka menyebut dirinya sebagai Justice Gang yang terdiri dari Green Lantern, sebut saja Richmond, Hawkgirl, sebut saja Tifa, dan Mr. Terrific, sebut saja Roy Suryo. Mereka juga mencoba melawan monster tersebut. Parmen bukan gak suka dibantu, tapi cara mereka yang aur-auran bisa sangat membahayakan warga sipil. Bom dari Roy Suryo yang dimasukkan ke dalam perut monster itu berhasil melumpuhkannya. Dia sempoyongan dan hampir menimpa banyak warga sipil di sana. Sebelum Parmen berhasil menahannya sampai semua warga berhasil menghindar dari bahaya tersebut. Tapi di sisi lain, jebakan Wowo terlalu sempurna saat ini. Dia sedang berada di podcast Deddy Kok Buset dan menyatakan bahwa Parmen adalah ancaman yang serius untuk bumi dan seisinya. Dulu memang dia belum punya bukti kuat atas pernyataannya itu, tapi kini bukti tersebut sudah ada dan akan segera dibukanya. Dan benar saja, secara live Wowo menyiarkan isi pesan dari kedua orang tua Parmen saat mengirimnya ke bumi. Pesan yang tadinya diketahui Parmen adalah potongan bagian depannya saja, sekarang tampak sudah berhasil dipecahkan atau diperbaiki menjadi utuh oleh tim Wowo. Isinya bukan hanya membuat dunia kaget, bahkan Parmen pun ikut gak percaya. Karena isi kelanjutan pesannya adalah orang tua Parmen menginginkan dia menguasai dunia dan terus berkembang biak menciptakan koloni baru, meneruskan legasi Krypton karena dia adalah orang Krypton terakhir. Mereka menegaskan bahwa manusia di bumi lemah dan harus tunduk kepada Parmen. Siapapun yang menghalanginya, singkirkan saja. Semua berubah dan Parmen pun menjadi sangat dibenci sampai ditimbukin rame-rame. Di markas Justice Gang, Parmen masih bilang gak percaya. Dan mungkin saja ini semua udah dimanipulasi Wowo. Lalu Tifa tiba-tiba nyeletuk bertanya dari mana Wowo mendapatkannya ya. Seketika itu pula, Parmen langsung bergegas menuju rumahnya. Sementara itu, Presiden Boravia terlihat memanfaatkan keadaan dengan mengadu domba dan propaganda. Dia mengatakan ingin menyelamatkan rakyat Jarhanpur dari perbudakan dan ternyata mendapatkan gangguan dari Parmen. Hari ini terbuka sudah alasannya bahwa Parmen ingin menguasai dunia dan memilih wanita dari Boravia untuk menjadi selir-selirnya. Setelah konferensi pers, Presiden segera masuk ruangannya dan membuka portal. Ternyata terhubung dengan portalnya Wowo. Selama ini mereka bekerja sama. Wowo sebagai pengusaha senjata dan teknologi perang pastilah diuntungkan dalam hal ini. Tapi untuk urusan Parmen, lebih ke masalah sentimental dan pribadi. Wowo gak suka aja sama Parmen. Dan bagi Presiden Boravia, menguasai Jarhanpur tentu saja menjadi prioritas utamanya. Parmen yang sampai di rumahnya mendapati rumahnya sudah porak-poranda, hancur berantakan. Dia mencari Joko Wijayanto, si anjing itu. Karena nggak ketemu, dia langsung meluncur ke tempat Wowo. Dia meminta Wowo untuk melepaskan Joko. Wowo seolah mengolok-olok Parmen dan tidak begitu menanggapinya. Parmen pun pergi ke rumah Nafa dan mengatakan bahwa karena ada perintah untuk menangkapnya, dia akan berpamitan untuk menyerahkan diri. Dengan begitu, Parmen mungkin bisa bertemu dan menyelamatkan Joko Wijayanto, si anjing itu. Sementara itu, Nafa masih mencari tahu apa kaitannya Wowo dengan semua ini. Karena data yang dia dapat menyatakan bahwa Boravia cuma membayar sedikit sekali dari jumlah atau harga senjata milik Wowo itu. Bahkan hampir bisa dikatakan gratis. Dengan kata lain, Wowo yang seorang pengusaha gak mungkin melakukan itu tanpa tujuan yang lebih besar. Jimmy kemudian membuka pesan dari handphonenya. Dia lalu mengatakan kepada Nafa bahwa Parmen ditahan Wowo di Pocket Universe. Parmen ternyata bukan dibawa ke kepolisian pemerintah atau sejenisnya. Dia dibawa ke Planet Watch, pasukan khusus yang dibuat oleh Wowo. Di sana dia dimasukkan portal dan dilempar ke dalam Pocket Universe. Dan itu terhubung dengan sebuah ruangan seperti penjara khusus. Dengan mengubah koordinat, dia bahkan bisa langsung menuju kemanapun yang dia mau. Di sana terlihat mereka menuju sebuah ruangan yang bisa dibilang seperti penjara gitu ya. Terdapat penghuni lain juga di sana. Ada yang titipan dari tahanan politik sang penguasa, ada juga yang sifatnya cuma personal saja. Gak suka sama seseorang atau pengkritiknya, bisa langsung dijeblosin ke penjara Pocket Universe tersebut.
Di sana Parmen diperkenalkan dengan penghuni lain yang nantinya ditugaskan untuk menjaga Parmen di ruangan tersebut. Namanya Rex. Sebut saja Mayor Teddy. Dia mempunyai kekuatan khusus. Kekuatan yang dapat menirukan segala jenis benda, termasuk zat yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah Kryptonite, yang pastinya akan melemahkan atau bisa menghilangkan dan bahkan bisa membunuh Parmen dalam sekejap. Wowo juga mempekerjakan Monkey Bot, buzzer monyet yang kerjaannya ngadu domba dan menyebarkan kebencian atau hal apapun yang diperintahkan majikannya. Oh, ternyata buzzer-buzzer itu monyet ya? Ya jelas lah, namanya juga Monkey Bot, walaupun kadang wujudnya bisa kayak manusia juga sih, tapi tetap saja mereka adalah monyet. Gak mungkin dong manusia punya otak kayak gitu kan. Dalam perjalanannya menuju ruang tahanan, Parmen pun juga diperlihatkan sama Joko Wijayanto, si anjing itu. Dia terlihat sedang ditaruh dalam ruangan khusus dengan simulasi tupai juga di dalamnya. Wowo bilang setelah mempelajari detail tentang Joko, dia pastikan akan membunuhnya. Mayor Teddy diperlihatkan Wowo sama anaknya yang ditahan di ruangan lain di seberang sana, yang sekaligus sebagai ancaman kalau dia sampai nggak nurut sama Wowo. Parmen mencoba membujuk Mayor Teddy untuk menghilangkan Kryptonite ciptaannya itu. Dia bilang dia bisa membantunya menyelamatkan anaknya. Belum sempat berbicara banyak, Mayor Teddy sudah marah besar dan meminta Parmen berhenti bicara padanya. Bukan karena apa-apa, Mayor Teddy nggak mau mengambil resiko tentang keselamatan anaknya. Dia lebih memilih aman dengan mematuhi perintah Wowo. Di sisi lain, Nafa yang telah mendapatkan info tentang di mana Parmen berada, berusaha menghubungi Justice Gang. Dia ke sana dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Roy Suryo terlihat sedang melacak GPS nanobot yang ditanamkan di darah Parmen, dan jejaknya hilang begitu saja di Fort Kramer, pos militer yang tadinya kosong dan sekarang dihuni oleh pasukan buatan si Wowo. Nafa dengan menggebu-gebu mengajak mereka untuk segera berangkat ke sana, tapi sepertinya nggak ada yang tertarik karena mereka sudah disumpah untuk tidak ikut campur dalam dunia politik. Dan ditambah lagi, itu sangat berisiko untuk mereka. Karena dengan mereka membebaskan tahanan federal dari penjara adalah termasuk dalam pelanggaran berat bagi mereka. Nafa dengan penuh kekecewaan pun pergi meninggalkan Hall of Justice atau markas dari Justice Gang. Sesampainya di parkiran mobil, Roy Suryo pun mengejarnya. Seperti berubah pikiran atau nggak tega membiarkan Nafa berjuang sendiri ke tempat seberbahaya itu. Sementara itu di dalam sana, Parmen sudah sangat lemah. Dia dibangunkan Wowo untuk ditanyai beberapa pertanyaan. Dengan menodongkan pistol ke seorang warga sipil untuk mengancam Parmen menjawab pertanyaan Wowo. Dalam keadaan lemah dan jawaban yang gak membuat Wowo puas, akhirnya permainan roulette bullet Wowo pun selesai. Peluru yang langsung membuat warga sipil tersebut meninggoy. Nafa dan Roy Suryo pun meluncur ke TKP. Sesampainya di sana, Roy Suryo menghajar sendirian orang-orang yang ada di sana. Dan akhirnya sampai ke portal yang dituju itu dengan mudah. Dia lalu memindainya untuk berusaha mengakses atau membuka portal tersebut. Mayor Teddy yang tadi melihat Mali si penjual roti dibunuh Wowo itu pun menangis. Dia menangis karena dia bahkan gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia mungkin mulai berpikir bahwa bisa saja itu nanti terjadi padanya atau bahkan kepada anaknya. Oleh sebab itu, Mayor Teddy mengambil keputusan penting bahwa dia harus melepaskan Parmen dan memintanya untuk menyelamatkan anak Mayor Teddy keluar dari tempat itu. Dia pun menghentikan kamuflase tangannya yang menjadi Kryptonite itu. Tapi Mayor Teddy bingung kenapa Parmen masih lemah. Dia panik karena sudah menolong Parmen, karena pasti resikonya sangatlah besar dan berbahaya bagi keselamatannya dan anaknya. Lalu Parmen menjawab, dia membutuhkan matahari kuning untuk penyembuhannya dan mengembalikan energinya dengan cepat. Mayor Teddy pun berkata bahwa dia nggak mungkin bisa membuat matahari, karena itu bisa membunuhnya dan banyak orang di sekitarnya. Parmen juga tahu akan hal itu. Lalu Mayor Teddy tiba-tiba berpikir dan berusaha membentuk matahari tiruan. Setidaknya kandungannya mirip dengan matahari kuning seperti yang dibutuhkan Parmen, dan ternyata berhasil. Roy Suryo dan Nafa juga berhasil membuka portal dan akan segera masuk ke dalamnya. Karena terlihat berbahaya, Roy Suryo memilih untuk menerbangkan drone-nya terlebih dahulu untuk meminimalisir resiko dan juga sekaligus mencari keberadaan Parmen.
Parmen sudah mendapatkan kekuatannya kembali. Dia langsung menuju bayi anaknya Mayor Teddy dan langsung menyelamatkannya. Sambil membawa bayi tersebut, Parmen menuju tempat ditahannya Joko Wijayanto si anjing itu dan juga berhasil menyelamatkannya. Tapi ya, namanya juga Joko, pasti rese banget kan tuh anjing. Saking senengnya, dia malah menyerang Parmen kayak ngajak main gitu. Parmen berusaha menenangkan Joko agar bayinya nggak terluka. Waktunya sudah makin menipis. Portal akan tertutup karena terlalu lama terbuka. Drone Roy Surya menemukan Joko. Malah dihancurin itu drone-nya sama si Joko. Parmen yang masih belum pulih 100% pun begitu kewalahan saat diserang para penjaga dengan dirinya yang harus tetap menjaga bayi Mayor Teddy. Parmen melihat black hole di aliran deras sungai anti-proton yang sedari tadi menghanyutkannya. Dia yang masih lemah kemudian bersiul memanggil Joko Wijayanto si anjing untuk membantu mereka menarik keluar dari aliran sungai dan menghindari black hole tersebut. Tapi lagi-lagi, kita selalu dibikin gemes dengan tingkah laku Joko Wijayanto si anjing itu. Dia malah menjilati dedek bayi, anak dari Mayor Teddy. Untung Mayor Teddy segera menolong mereka dengan berubah menjadi semacam gurita gitu untuk menarik mereka dari sedotan black hole. Dibantu dengan tiupan angin super dari Parmen, mereka melesat menjauh dari black hole dengan selamat. Parmen melihat drone Roy Suryo yang kemudian meminta mereka mengikutinya. Bukan Joko Wijayanto si anjing namanya, kalau nggak bikin ulah. Dia malah ngejar-ngejar drone itu, mau digigit kayak mainan. Dan akhirnya mereka keluar portal dengan tepat waktu. Dengan si Joko yang juga sudah berhasil menangkap dan menghancurkan drone dari Roy Suryo. Dia tampak kesal sama Joko, tapi yang lain pasti menyuruhnya bersabar dengan kalimat template. Ya, namanya juga anjing. Roy Suryo kemudian menyarankan Nava untuk membawa Parmen menggunakan T-Craft pesawatnya untuk segera pergi dari tempat itu dan berpisah dulu di sana. Begitu juga dengan Mayor Teddy dan anaknya. Mereka harus segera pergi dan mencari tempat yang lebih aman sesegera mungkin. Baru mau berusaha belajar menerbangkan T-Craft untuk pertama kalinya, si Joko udah gangguin aja. Lucu sih, tapi ngeselin banget si Joko ini ya guys. Tujuan pelarian Nava, Parmen, dan Joko adalah ke tempat ayah dan ibu angkatnya Parmen. Sementara itu, Roy Suryo masih berkutat dengan urusan portal di sana. Keesokan harinya, Supar sudah terlihat makan bubur blowok sambil berjemur tipis-tipis di belakang rumahnya. Tentu saja sambil mengawasi Joko Wijayanto si anjing usil itu. Tak lama kemudian ayahnya datang dan duduk di samping Supar. Supar terlihat masih kebingungan dengan pesan orang tuanya. Ayah Supar kemudian berusaha menenangkannya. Supar yang tadinya mengira dirinya dikirim sebagai pahlawan untuk bumi, ternyata bertolak belakang dengan apa yang dipikirkannya. Tapi ayahnya menyela dan menegaskan bahwa semua adalah pilihannya. Apa yang Supar lakukan adalah jaminan dari jati dirinya yang sebenarnya, dan dia bangga akan hal itu. Tak lama kemudian ibunya datang dan memberitahu mereka ada berita di televisi yang harus mereka lihat sekarang. Ternyata tentang rakyat Jarhanpur yang sedang bersiap melawan pasukan bersenjata Boravia. Tapi menariknya adalah seorang anak kecil sedang berusaha mengibarkan bendera berlogokan Superman. Dan anak-anak itu terus meneriakkan nama Superman, Superman gitu. Dan yang bikin goosebump lagi alias bikin merinding bulu ketek adalah teriakan itu disertai atau diikuti oleh semua rakyat Jarhanpur yang berada di sana, yang seolah mereka menggambarkan betapa dunia masih membutuhkannya. Roy Suryo memberitahu Supar bahwa dia membutuhkannya sekarang juga di Metropolis. Supar menjawab kalau dia mau ke Boravia. Roy Suryo menyela tegas tidak akan ada Boravia ataupun Metropolis, bahkan planet bumi sekalipun, kalau dia nggak kesini sekarang juga. Ini tentang retakan dari portal Pocket Universe yang telah disalahgunakan oleh Wowo untuk memancing Superman agar mau datang ke sana. Retakan udah sampai ke Metropolis dan merusak segala sesuatu yang dilintasinya. Superman akhirnya datang, begitu juga Ultraman Superman. Dan juga tentu saja ada Markona di sana.
Pertarungan pun tak terelakkan. Rencana mereka adalah secepat mungkin melemahkan Superman untuk kemudian merasuki tubuh dan paru-paru Parman dengan nanotech dari Markona. Dan benar terjadi, nanotech berhasil masuk ke tubuh Parman. Parman pun terlihat sesak nafas banget karenanya. Parman dengan cepat melakukan apapun yang bisa dilakukan. Dia mencoba terbang dengan kecepatan penuh untuk melepaskan nanotech dari tubuhnya. Tapi nano juga sudah banyak masuk ke dalam organ vitalnya. Setelah pada ketinggian tertentu, Superman memutuskan untuk menukik tajam agar mendapatkan kecepatan maksimal yang pastinya tidak akan sanggup ditahan oleh Markona. Markona pun terluka parah dan tak sadarkan diri, tapi tidak dengan Superman. Dan karena sudah terkoyak, akhirnya dia melepaskan topengnya dan Parman baru sadar kalau ternyata yang dia lawan selama ini adalah hasil kloningan dirinya sendiri, namun bergerak atas perintah atau kontrol penuh dari Wowo. Parman memperingatkan bahwa apapun yang dilakukan Wowo dengan Boravia gak akan pernah berhasil, karena teman-teman para Justice Gang telah di sana membantu rakyat Jarhanpur, termasuk juga Mayor Teddy. Mereka di sana menghancurkan pasukan Boravia dan Tifa masuk ruangan presiden, membawanya terbang dan menjatuhkannya. Kembali ke pertarungan Superman dan Superman, Parman sudah sangat terdesak. Laser Parman menghujam deras ke mata Parman. Dia memukulinya habis-habisan. Parman melihat semua gerakan Parman bisa akurat karena adanya drone yang terbang di sekeliling Superman. Itu berfungsi sebagai panduan gerakan Superman. Dalam hal ini bisa dibilang mata dari otak Superman. Lalu Parman mengutip kalimat yang barusan dikatakan Wowo, bahwa otak mengalahkan otot. Parman lalu bersiul memanggil Joko Wijayanto si anjing itu, dan dengan cepat Joko menerkam kencang Superman. Lalu Parman memerintahkan Joko untuk mengambil atau merusak semua mainannya, karena Parman tahu betul kan, Joko seneng banget ngancurin drone. Kalau perintah kayak gini aja cepet dia nangkepnya ya, gak salah dan langsung satset banget. Sepanjang film kayak baru kali ini berguna ya. Tuh anjing. Ya tetap berkuda lah, namanya juga anjing super. Joko dengan senang hati kalau disuruh ngancurin gitu, cepet banget dia nangkapnya. Alhasil Superman bertarung ala kadarnya. Di saat Black Hole sudah mulai menyedot banyak hal, tangan Parman sempat dipatahin Parman. Tapi terlihat ada bis yang sedang tersedot ke dalam black hole, dan Parman dengan sekuat tenaga membalikkan tangannya sehingga Superman terpelanting ke dalam bus dan ikut masuk ke dalam black hole. Parman lalu mengembalikan tulang-tulangnya yang patah itu sendiri. Retakan sudah semakin parah. Kalau nggak secepatnya ditutup, bisa terbelah jadi dua beneran ini bumi kita. Maka dari itu Parman, Roy Suryo, dan Joko terbang ke tempat Wowo. Roy Suryo langsung menuju ruang kontrol dan Parman sedang menasehati Wowo agar bertobat. Tapi karena Wowo arogan dan ogah bertobat, Joko akhirnya kesel juga dengernya. Langsung diterjang dan digigit lah itu si Wowo. Tumben si anjing punya inisiatif kayak gitu ya guys. Ini kali kedua dalam sejarah dia berguna. Kalau dihitung-hitung, Roy Suryo berhasil mengkomplitkan misinya menutup retakan. Joko Wijayanto si anjing berhasil balas dendam juga, karena Joko tahu Wowo lah yang mengurungnya kemarin dengan si tupai simulator. Dan tim Daily Mail berhasil membroadcast berita kebenaran tentang apa yang sudah dilakukan Wowo selama ini. Dan dunia kini melabelinya sebagai pengkhianat, dan Jarhanpur berakhir merdeka dan bahagia. Wowo dan semua yang terlibat telah diamankan negara. Parman menemui Nafa dan bilang dia bersedia diwawancarai tentang kejadian ini semua. Lalu Nafa mengajak Parman masuk ke dalam gedung. alah aku tahu trik ini guys. Modus doang ini mah. Tuh, bener kan? Bilang aja mau dicium. Udah biarin aja, gak boleh lihat orang seneng aja loh. Parman udah berada di rumahnya. Dia sudah membenahi semua termasuk para robot penjaga. Tiba-tiba sepupunya datang, Supergirl. Sebut saja Iriana. Tukang party datang dengan sempoyongan habis mabuk itu. Dialah sang pemilik asli dari Joko Wijayanto si anjing nakal itu. Nah, ada yang dirubah nih dari proses penyembuhan Parman. Sekarang dia merasa lebih tenang jika melihat footage dari orang tua angkatnya, yaitu Jonathan dan Martha Kent. Dan tamat.